Halo, apa kabar? Kita bertemu lagi di mata kuliah Manajemen Perkantoran, dan pada materi kali ini, pembahasan kita adalah tentang organisasi di dalam kantor. Organisasi timbul karena ada suatu tujuan. Tujuan ini yang mengakibatkan harus dilakukannya kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas oleh manusia dengan menggunakan benda, uang, bangunan, dan juga fasilitas yang lain. Suatu organisasi biasanya mempunyai tugas pokok dan juga fungsi yang jika dilaksanakan dengan baik, maka tujuan ini akan segera dapat dicapai. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, maka organisasi menyelenggarakan bermacam-macam kegiatan, usaha, dan pekerjaan yang harus dilaksanakan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Dalam upaya pencapaian tujuan organisasi, maka perlu adanya suatu sistem pengorganisasian yang jelas dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama adalah susunan, status kedudukan, dan hubungan pejabat antara satu dengan yang lain, kemudian kekuasaan dan tanggung jawab dari masing-masing pejabat. Selanjutnya adalah luas dan macam pekerjaan yang harus dilakukan. Kemudian pembagian pekerjaan yang seimbang dan juga prosedur dan mekanisme kerja yang efisien. Kriteria inilah yang melahirkan suatu struktur dan bentuk yang disebut sebagai organisasi. Oleh sebab itu, maka kita dapat mendefinisikan organisasi adalah bentuk atau susunan orang-orang atau badan-badan dengan tugas pokok dan fungsi tertentu dan diatur prosedurnya sehingga terdapat hubungan serta kerjasama beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan oleh organisasi. Organisasi dapat kita lihat dari dua sisi. Yang pertama adalah sebagai wadah, di mana dalam hal ini organisasi sebagai tempat pelaksanaan administrasi dan manajemen, dan wadah ini biasanya tergambar dalam susunan organisasi. Kemudian, kalau kita lihat sebagai proses, maka organisasi menggambarkan interaksi antara orang-orang, anggota kelompok dalam hubungan kerja yang formal, dan rangkaian hierarki antara atasan dengan bawahan. Dalam organisasi ada dua macam hubungan kerja. Yang pertama, hubungan formal. Hubungan ini biasanya sudah diatur dalam suatu ketepatan atau dasar hukum tertentu. Misalkan secara formal, kepada siapa instruksi diberikan dan kepada siapa laporan disampaikan. Kemudian, hubungan non-formal. Hubungan ini tidak terikat pada hierarki dan struktur organisasi, tetapi berdasarkan pada hubungan personal, persamaan kepentingan, atau karena suatu keahlian yang diperlukan. Dalam suatu organisasi, kedua macam hubungan ini harus seimbang. Kalau terlalu menonjol di dalam hubungan formal, akan menimbulkan kekakuan dalam pelaksanaan tugas yang pada akhirnya memberikan hambatan-hambatan. Tetapi, kalau hubungan non-formal juga terlalu menonjol, maka akan menghilangkan sikap saling menghargai sesuai dengan kedudukan masing-masing pimpinan. Jadi, perlu dicegah adanya hubungan non-formal yang berlebihan. Tujuan organisasi yaitu untuk mempermudah pelaksanaan tugas-tugas, untuk meningkatkan efisiensi, untuk mempermudah pengawasan, untuk menghindari duplikasi tugas, dan juga untuk menentukan orang-orang yang diperlukan oleh organisasi. Dengan demikian, maka secara umum, dalam proses pelaksanaan tugas, ciri-ciri organisasi yang baik adalah yang pertama memiliki tujuan yang jelas. Karena tanpa adanya tujuan yang jelas, maka pelaksanaan tugas tidak akan mempunyai arah. Kemudian yang kedua, tujuan organisasi dipahami oleh seluruh anggota.
Kalau anggota tidak memahami tujuan dari organisasi, maka partisipasi dari anggota akan sulit diperoleh. Yang ketiga, tujuan organisasi dapat diterima oleh organisasi. Kalau tujuan organisasi kurang dapat diterima atau bahkan tidak dapat diterima oleh anggota organisasi, maka rasa keterikatan anggota organisasi akan hilang, sehingga anggota-anggotanya akan sulit untuk digerakkan. Kemudian yang keempat adalah pembagian tugas yang seimbang. Ini bertujuan agar tidak menimbulkan frustasi di dalam anggota organisasi. Yang terakhir adalah struktur organisasi disederhanakan sesuai dengan beban tugas yang ada. Supaya tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik, maka di dalam pelaksanaan kerjasama perlu adanya koordinasi. Koordinasi berarti ada kontak dan juga keselarasan antara orang-orang maupun kegiatannya, sehingga semuanya dapat berlangsung secara tertib dan seirama ke arah tercapainya tujuan. Untuk dapat mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan di dalam organisasi, maka harus diberikan wewenang kepada beberapa orang. Wewenang yang diberikan adalah untuk memberikan perintah dan juga menyelenggarakan koordinasi di dalam setiap organisasi. Wewenang ini pada tingkat teratas sebagai sumbernya ada di tangan suatu pihak yang disebut sebagai pemimpin. Pemimpin ini yang menjalankan kepemimpinan di dalam organisasi. Jadi, kerjasama harus mengikuti pembagian wewenang dan di bawah kepemimpinan suatu pihak di antara orang-orang di dalam organisasi. Jika orang-orang yang bekerja sama jumlahnya banyak dan tujuan yang ingin dicapai juga cukup luas, maka akan terjadi hubungan-hubungan dalam organisasi yang sangat banyak dan rumit. Hubungan kerja ini harus ditetapkan, diatur, dan disusun sehingga menjadi suatu kerangka yang memiliki pola yang tetap, memiliki susunan yang logis dan juga bentuknya teratur. Kerangka yang dapat menunjukkan hubungan antar bidang kerja dan orang-orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam suatu sistem kerjasama tersebut disebut sebagai struktur organisasi. Struktur organisasi ini harus dirancang dan dibangun sesuai dengan perkembangan organisasi dan juga sumber-sumber kemampuannya. Biasanya dilakukan oleh pihak pimpinan. Agar organisasi dapat mencapai tujuannya secara penuh, maka struktur organisasi harus memenuhi dua syarat, yaitu efisien dan sehat. Struktur organisasi yang efisien berarti organisasi ini memiliki susunan yang logis dan bebas dari sumber pergesekan, sehingga setiap unit yang ada di dalamnya mencapai keseimbangan yang terbaik antara hasil kerja dan juga masukannya, baik dari segi mutu dan juga hasil dari pekerjaan itu. Sedangkan struktur yang sehat berarti organisasi itu mempunyai bentuk yang teratur, di mana masing-masing bidang kerja beserta pejabatnya, tugas dan wewenangnya dapat menjalankan perannya tanpa ada kesimpang siuran. Kalau struktur organisasi tidak mengikuti pola yang efisien dan sehat, maka biasanya susunannya akan meluas dan menjadi berlipat ganda, namun tidak menambah kegiatan dan pencapaian hasil kerja. Pemekaran susunan organisasi, maka artinya jumlah karyawan akan bertambah dan biaya akan membesar, sedangkan pembagian kerjanya mungkin tidak tumbuh dengan wajar. Kemudian akan terjadi duplikasi unit organisasi dan juga kegiatan, serta terjadinya kesimpang siuran dalam pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan
dan semakin sukarnya tercapai koordinasi antara satuan atau unit organisasi yang satu dengan yang lain karena tidak diatur secara jelas. Seperti yang disebutkan di awal, organisasi dibentuk karena ada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan ini akan menentukan macam-macam dan luasnya pekerjaan yang harus dilaksanakan. Pekerjaan-pekerjaan ini biasanya dibagi berdasarkan sifat, pelaksanaan, atau juga karena urutan-urutan yang tergantung satu dengan yang lain. Pembagian atau pengelompokan pekerjaan ini disebut sebagai fungsi-fungsi. Kemudian untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, ada beberapa orang yang ditugaskan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Orang yang ditugaskan berarti dia diberikan wewenang dan juga bertanggung jawab atas kelompok tugas atau pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya. Tanggung jawab terakhir dalam penyelesaian seluruh tugas yang berarti tercapainya tujuan organisasi ada pada pihak pimpinan. Jadi pemimpin organisasi bertanggung jawab atas tercapainya tujuan organisasi tersebut. Di dalam organisasi terdapat asas-asas pokok pengorganisasian. Yang pertama adalah asas pembagian tugas. Asas pembagian tugas menentukan perlunya tugas untuk dibagi habis sehingga dapat terjamin adanya bagian yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas tersebut. Oleh sebab itu, perlu adanya perumusan tugas yang jelas sehingga dapat mencegah duplikasi, benturan, dan juga kekaburan dari pembagian tugas. Kemudian, asas fungsionalitas. Asas fungsionalitas menentukan bahwa dalam penanganan suatu masalah dan dalam rangka mewujudkan koordinasi yang mantap antar kegiatan, maka bagian fungsional wajib memprakarsainya. Yang ketiga adalah asas koordinasi. Asas ini menentukan perlunya koordinasi baik dalam hal kegiatan, waktu, maupun perumusan kebijakan, perencanaan, pemrograman dan penganggaran, serta pengendalian dan pengawasan tugas, juga fungsi yang diembannya. Kemudian, asas kesinambungan berarti bahwa tugas-tugas harus berjalan secara terus-menerus sesuai dengan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan tanpa tergantung pada pejabat tertentu. Kemudian asas akordeon. Akordeon itu adalah alat musik yang bentuknya seperti ulat, kemudian dia bisa mengembang dan mengempis. Jadi asas akordeon berarti bahwa organisasi dapat mengembang atau mengecil sesuai dengan tuntutan tugas dan beban kerjanya. Kalau asas pendelegasian wewenang berarti setiap pimpinan harus melimpahkan sebagian tugas dan wewenangnya kepada pejabat bawahannya. Selanjutnya adalah asas keluasan. Asas keluasan berarti organisasi harus selalu mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan keadaan, sehingga dapat menghindari kekakuan dalam pelaksanaan tugas. Kemudian, asas rentang pengendalian. Ini berarti bahwa dalam menentukan jumlah satuan organisasi atau jumlah orang yang dibawahi oleh seorang pejabat pimpinan perlu diperhitungkan secara rasional, karena seorang pimpinan atau atasan memiliki kemampuan yang terbatas dalam mengadakan pengendalian terhadap bawahannya. Jadi, perlu diusahakan adanya perbandingan atau rasio unit kerja yang secara hierarki berbentuk piramida dengan angka-angka perbandingan. Hal seperti ini penting dalam hubungannya dengan penggolongan jabatan, uraian pekerjaan, analisis pekerjaan, dan evaluasi pekerjaan. Ini juga penting
untuk menghindari adanya pekerjaan yang menumpuk, macet, atau terbengkalai. Asas yang lain adalah asas jalur dan staf. Ini merupakan asas yang menentukan bahwa penyusunan organisasi perlu dibedakan antara satuan-satuan organisasi yang melaksanakan tugas pokok instansi dengan satuan-satuan organisasi yang melaksanakan tugas-tugas bantuan. Selanjutnya yang terakhir adalah asas kejelasan dalam pembaganan. Asas pembaganan mengharuskan setiap organisasi menggambarkan susunan organisasinya supaya setiap pihak yang berkepentingan dapat segera memahami kedudukan dan hubungan dari setiap satuan organisasi yang ada. Untuk menjamin fleksibilitas dalam pengembangan organisasi, maka bentuk organisasi harus diusahakan sesederhana mungkin. Ada 6 macam bentuk organisasi yang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bentuk-bentuk organisasi tersebut, yang pertama adalah organisasi lini atau line organization. Organisasi lini merupakan bentuk organisasi yang di dalamnya terdapat garis wewenang yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dengan bawahan, dari pimpinan tertinggi sampai kepada setiap orang yang ada pada jabatan yang terendah. Jadi, setiap kepala unit atau kepala bagian memiliki tanggung jawab untuk melaporkan kepada kepala bagian yang ada satu tingkat di atasnya. Organisasi lini sekarang hanya dapat diterapkan untuk organisasi kecil. Jadi, kalau kita perhatikan dari contoh bagan di sini, berarti kepala seksi tata usaha, misalkan yang di sebelah kiri, kemudian kepala seksi penyelenggara, dan kepala seksi kepegawaian, karena mereka memiliki satu level yang sama, mereka memiliki kewajiban untuk melaporkan segala tugas hasil kerja mereka ataupun usulan-usulan mereka kepada kepala bidang pendidikan. Dan kepala bidang pendidikan serta kepala bidang penelitian memiliki tanggung jawab untuk melaporkan pekerjaannya kepada direktur yang menjadi pimpinan teratas. Karena bentuk ini sederhana, maka otoritas dan juga tanggung jawabnya transparan dan mudah untuk ditelusuri. Komunikasinya juga cepat dan mudah karena pegawai bisa mendapatkan feedback yang cepat dan juga respon yang cepat. Keuntungan atau kelebihan dari bentuk organisasi ini, yang pertama adalah rasa solidaritas dan spontanitas anggota yang besar, kemudian disiplin kerja yang tinggi, dapat terbina saling pengertian di antara para anggota, karena biasanya yang menggunakan bentuk ini adalah organisasi kecil, kemudian proses pengambilan keputusan dan instruksi berjalan dengan cepat. Namun kekurangannya untuk bentuk organisasi ini, yang pertama adalah tujuan pribadi pimpinan tertinggi seringkali tidak dapat dibedakan dengan tujuan organisasi. Kemudian ada kecenderungan pimpinan tertinggi untuk bertindak secara otoriter dan diktator. Kemudian organisasi terlalu bergantung kepada pimpinan seseorang. Yang terakhir adalah pengembangan bakat karyawan kurang mendapat perhatian dan penyaluran yang tepat. Selanjutnya adalah organisasi lini dan staf atau line and staff organization. Bentuk organisasi ini merupakan modifikasi dari organisasi lini. Pada bentuk organisasi ini, pelimpahan wewenang berlangsung secara vertikal dan sepenuhnya dari pimpinan tertinggi kepada para kepala unit yang ada di bawahnya untuk membantu kelancaran kerja dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi langsung dipimpin oleh pimpinan tertinggi atau langsung di bawah masing-masing kepala unit ditempatkan seorang pejabat yang tidak mempunyai wewenang komando. Jadi pejabat ini bertugas hanya untuk memberikan bantuan, nasihat, saran-saran, dan pelayanan yang sebaik-baiknya
kepada pimpinan tertinggi dan para kepala unit dalam masalah-masalah administrasi, personel, keuangan, logistik, dan sebagainya. Pejabat-pejabat ini disebut sebagai staf. Staf ini terdiri dari dua macam kategori. Yang pertama adalah staf umum. Kalau staf umum merupakan karyawan biasa yang membantu bagian top manajemen atau para kepala unit atau pimpinan teratas untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administratif biasanya. Mereka biasanya bukanlah expert pada bidangnya. Kemudian kalau staff specialized biasanya terdiri dari orang-orang yang ahli di dalam bidangnya, misalkan para penasihat-penasihat, baik penasihat keuangan ataupun penasihat bidang ekonomi. Inilah yang menjadi salah satu kelebihan dari bentuk organisasi ini, karena organisasi lini dan staf menggunakan keahlian spesialis pada bidangnya masing-masing. Kelebihan dari bentuk organisasi lini dan staf. Yang pertama, adanya pembagian tugas yang jelas antara pemegang tugas pokok dan tugas bantuan atau pelayanan. Kemudian yang kedua, kerjasama, koordinasi, dan pengendalian dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan bakat anggota organisasi terjamin, karena mereka biasanya mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan skill dan juga mendapatkan kesempatan untuk bekerja di dalam penelitian dan pengembangan. Kemudian, disiplin dan gairah kerja karyawan umumnya tinggi. Kemudian, prinsip right man in the right place dapat dengan mudah terlaksana karena ada support dari spesialis di beberapa bagian pada unit. Sehingga hal ini juga membuat pengambilan keputusan yang berkualitas. Dan bentuk organisasi ini dapat diterapkan pada organisasi besar atau kecil. Kekurangan dari organisasi lini dan staf yaitu diantaranya terjadi persaingan yang tidak sehat antara kelompok kerja atau merasa lebih penting dibandingkan dengan yang lain. Kemudian, karena pada kelompok staf banyak terdapat pekerjaan yang berhubungan dengan masalah uang, kendaraan, kesejahteraan, perumahan, kenaikan pangkat, dan sebagainya, maka anggota dapat saling berebut untuk menduduki jabatan tertentu tanpa menghiraukan ada tidaknya keahlian padanya. Selanjutnya, kekurangannya adalah tugas pokok organisasi seringkali dinomorduakan. Kemudian, arus kerja dan proses pengambilan keputusan seringkali atau cenderung berbelit-belit. Yang terakhir adalah apabila pertumbuhan tidak diawasi dengan tepat, maka dapat menyuburkan sistem KKN atau praktik sistem family atau teman, sehingga struktur organisasi tidak lagi sesuai dengan volume kerja yang ada. Bentuk organisasi selanjutnya adalah organisasi fungsional atau functional organization. Organisasi fungsional merupakan organisasi yang berdasarkan pada area dari spesialisasinya, yang artinya wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada para kepala unit sebagai pejabat struktural yang memimpin kelompok kerja tertentu sebagai pelaksana pada suatu bidang pekerjaan dengan keahlian yang khusus. Kelompok kerja ini dikenal sebagai kelompok yang menduduki jabatan fungsional. Jadi kelompok ini dapat dilengkapi dengan pimpinan yang diangkat secara khusus. Setiap kepala unit memiliki wewenang untuk memerintahkan para pejabat fungsional selama berhubungan dengan bidang pekerjaan tertentu tadi. Jadi, pekerja di dalam kelompok jabatan fungsional ini diklasifikasikan berdasarkan peran fungsional dan unit-unitnya. Misalkan ada unit pada bagian marketing atau pada bagian finance atau keuangan, maka di dalam unit tersebut ada seorang pejabat yang memimpin mereka di bagian keuangan.
Kemudian para pekerja atau karyawan di bawahnya adalah pada unit accounting, purchasing, dan finance. Demikian juga bagian marketing akan dikepalai oleh marketing manager yang di dalamnya ada bagian sales dan customer service misalnya. Jadi jika ada para pejabat struktural di atasnya yang memiliki kepentingan yang berhubungan pada bidang fungsionalnya masing-masing, maka mereka akan memerintahkan langsung melalui kepala bidang tersebut atau manajer kalau dalam kasus pada bagan yang terdapat pada layar. Jenis organisasi ini umumnya cocok untuk perusahaan, manufaktur, dan teknik atau engineer, atau organisasi seperti rumah sakit. Untuk kelebihan dari organisasi fungsional ini, yang pertama adalah proses kerja yang cepat, terarah, dan lebih terprogram. Kemudian pemanfaatan anggaran, personel, dan peralatan yang tepat. Dan juga kenaikan pangkat para pejabat fungsional dapat lebih cepat sesuai dengan prestasinya. Untuk kekurangannya pada bentuk organisasi ini, yang pertama adalah para pejabat fungsional kadang-kadang bingung dalam mengikuti prosedur administratif. Kemudian suasana kerja kepala-kepala unit sangat berbeda dengan suasana kerja para pejabat fungsional. Dan yang terakhir adalah pangkat para pejabat fungsional dapat lebih tinggi dari kepala unitnya. Selanjutnya adalah organisasi lini dan fungsional atau line and functional organization. Organisasi ini merupakan bentuk organisasi di mana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada para kepala unit di bawahnya, khusus dalam suatu bidang pekerjaan tertentu, dan selanjutnya pimpinan tertinggi tadi masih melimpahkan juga wewenangnya kepada pejabat-pejabat fungsional yang melaksanakan bidang pekerjaan operasional. Tapi secara fungsional, koordinasinya diserahkan kepada kepala-kepala unit tersebut lebih dulu tanpa memandang tingkat atau jenjangnya. Sebagai contoh adalah organisasi di dalam sekolah. Wewenang lini atau pelimpahan wewenang dari kepala sekolah dapat dilimpahkan langsung kepada para wakil kepala sekolah ataupun langsung ke guru-guru. Kemudian, para wakil kepala sekolah dapat melimpahkan wewenang secara langsung kepada kaprodi-kaprodi ataupun melimpahkan wewenang koordinasi secara fungsional kepada para guru-guru langsung. Untuk kelebihan dari bentuk organisasi ini, yang pertama adalah partisipasi para karyawan tinggi. Kemudian disiplin para karyawan juga tinggi, produktivitas tinggi, karena spesialisasi dimanfaatkan secara maksimal. Kemudian top manager tidak disibukkan dengan pekerjaan rutin yang kurang strategis. Kekurangannya untuk jenis organisasi ini, yang pertama organisasi kurang fleksibel dan perpindahan pekerjaan sulit dijalankan karena spesialisasi yang sangat rinci. Kemudian masing-masing pejabat fungsional seringkali tidak menghiraukan perlunya keterpaduan antar bidang pekerjaan, sehingga konsep sistem kurang berkembang pada jenis organisasi ini. Kemudian, para pejabat fungsional seringkali bingung karena dikoordinasikan oleh lebih dari satu orang. Yang terakhir adalah pekerjaan spesialisasi dapat menimbulkan kejenuhan. Bentuk organisasi selanjutnya adalah organisasi lini, fungsional, dan staff atau line functional and staff organization. Bentuk organisasi ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari organisasi lini dan fungsional. Wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada kepala unit yang ada di bawahnya yang bertugas dalam suatu bidang tertentu. Selanjutnya, pimpinan tertinggi masih melimpahkan juga wewenangnya kepada pejabat-pejabat fungsional yang bertugas melaksanakan bidang pekerjaan dengan keahlian tertentu di dalamnya
dan juga untuk pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala-kepala unit tersebut terdahulu. Setelah itu, di bawah pimpinan tertinggi juga ditempatkan seseorang atau beberapa orang pejabat sebagai staf ahli ataupun staf penasehat yang tidak memiliki wewenang lini dan juga komando, tetapi hanya bertugas untuk membantu pimpinan dalam memimpin organisasi. Kelebihan dari jenis organisasi ini, yang pertama disiplin kerja para pegawai tinggi, kemudian pembagian kerja dan koordinasi baik, lapangan kerja dan formasi terbuka luas, dan juga produktivitas tinggi karena spesialisasi yang maksimal. Untuk kekurangannya adalah partisipasi kurang, karena sering terjadi persaingan antara ketiga kelompok pegawai, yaitu pegawai untuk kelompok lain, fungsional, dan juga staf. Kemudian, kekurangannya adalah arus kerja dan prosedur pengambilan keputusan tidak lancar. Selanjutnya, walaupun formasi terbuka luas, tetapi fleksibilitas tidak mudah terlaksana karena spesialisasi yang begitu rinci, maka konsep sistem juga kurang berkembang pada bentuk organisasi ini. Selanjutnya adalah kalau terjadi kemacetan dalam hal pekerjaan, biasanya akan saling menyalahkan dan tidak dicari sebabnya. Yang terakhir adalah bentuk organisasi komite. Bentuk organisasi ini merupakan organisasi yang mana tugas kepemimpinan dan juga tugas tertentu lainnya dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok pejabat yang merupakan suatu komite atau dewan. Kemudian, dewan ini biasanya terdiri dari presiden, wakil presiden, dan juga para direktur yang lain. Untuk komite tergantung pada bidang kepentingannya. Pada saat tertentu diadakan pemilihan anggota dewan maupun komite yang baru. Bisa juga terjadi bahwa komite didirikan hanya bersifat sementara oleh organisasi di samping dengan adanya dewan. Dewan ataupun komite diberi tugas untuk merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan tertentu. Kelebihan dari bentuk organisasi komite, yang pertama adalah pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah pada anggota komite atau anggota dewan, sehingga menghasilkan keputusan yang baik. Kemudian, kemungkinan adanya tindakan otoriter dan diktator sangat kecil. Selanjutnya, karena keanggotaan pada komite dan dewan pemilihannya dilakukan secara bergilir, maka dalam organisasi bisa terjamin adanya pengembangan karir seseorang. Untuk kekurangannya, yang pertama adalah proses pengambilan keputusan agak lambat, walaupun keputusan-keputusan yang diambil biasanya baik. Kemudian, para pejabat dapat saling melemparkan kesalahan jika terjadi kemacetan di dalam organisasi. Yang terakhir adalah biaya rutin untuk kegiatan organisasi cukup tinggi. Jadi, itu adalah beberapa bentuk organisasi di dalam perkantoran. Dan sekian materi kita mengenai organisasi perkantoran. Jika ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan, silakan ditanyakan pada kolom komentar ataupun pada grup WhatsApp kelas manajemen perkantoran. Sampai jumpa di materi selanjutnya.